Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pada tanggal 21 Juni tahun 2026, lusa, Jalan HR Rasuna Said akan diresmikan sebagai salah satu ikon dengan fasilitas publik yang mendukung Jakarta sebagai kota global. Persiapan-persiapan yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, terutama sisi timur, kita lihat sudah masuk ke tahap-tahap paling akhir, termasuk adanya penyelesaian halte-halte bis non-BRT, kemudian taman-taman yang ada di pinggir trotoar serta di pinggir Kali Cideng yang juga sedang direvitalisasi, termasuk view deck-nya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Adapun nanti pada saat sudah diresmikan dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat, tentu harus dijaga bersama area di sepanjang trotoar yang baru yang nyaman ini, dari parkir-parkir kendaraan bermotor seperti yang kita bisa lihat di samping, dan juga parkir yang naik ke area trotoar. Ditambah lagi adanya para pedagang kaki lima yang menggunakan area trotoar untuk berjual beli, dan adanya oknum-oknum dari PKL tersebut yang membuang sampah ke area trotoar dan menjadikan trotoar hitam. Nah, dari media sosialnya Dinas Bina Marga DKI sudah diinformasikan untuk peresmian dari Jalan HR Rasuna Said sebagai salah satu ikon ini pada tanggal 21 Juni. Renovasi atau revitalisasi dari Rasuna Said mudah-mudahan bulan Juni udah total selesai. Tetapi saya merencanakan untuk Car Free Day Sudirman Tamrin akan dimulai jam 5.30 pada 1 Juni. Jadi setelah 1 Juni. Dan itulah yang kemudian nanti pilihan bagi warga Jakarta yang Car Free Day besarnya itu tidak hanya Sudirman Tamrin tetapi juga Rasuna Said. Baik, sesuai dengan informasi dari Pak Gubernur bahwasannya untuk Car Free Day itu juga resmi diadakan di Jalan HR Rasuna Said mulai dari tanggal 1 Juni kemarin. Dan nanti pada tanggal 21 Juni bertepatan juga dengan Car Free Day setelah selesai semuanya fasilitas dibangun dan diresmikan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung. Baik, di bagian pinggir kita melihat banyak petugas yang memang sibuk saat ini untuk menyelesaikan area-area baik itu ke arah Kali Cideng, tanggulnya, serta taman-taman yang ada di trotoar. Dikarenakan waktu hanya tinggal 1 hari dan fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan dapat selesai. Di antaranya adalah ini penambahan bunga-bunga ataupun tanaman hias yang kita lihat itu ada paku ya ataupun pakis, kemudian ada anggrek bulan yang berwarna pink atau juga putih. Nah, dek ataupun teras-teras yang ada di pinggir Kali Cideng di sini juga sudah mulai dipasang tiang-tiangnya untuk pagar. Jadi nanti masyarakat yang berolahraga di sini atau masyarakat yang menggunakan trotoar bisa naik ke dek untuk melihat-lihat area pinggir Kali Cideng yang alirannya dari arah epicentrum sampai ke arah Kanal Banjir Barat melewati area samping Waduk Setiabudi. Namun yang penting adalah airnya dapat dilakukan penjernihan dan pembersihan agar masyarakat yang berkunjung ke sini ya tetap nyaman pada saat naik ke view deck dan berada di pinggir kali. Ini adalah halte bis non-BRT ataupun bis-bis yang bukan bis Transjakarta atau feedernya. Jadi halte-halte ini sudah ada sebelumnya, namun ikut direvitalisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih lebar ya, lebih banyak penumpang yang ditampung dan tentunya lebih nyaman. Area ke bagian pinggir Kali Cideng di sini ditambahkan rumput di bagian sebelah trotoar menuju ke tanggul yang sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Tanggul-tanggul ini menggunakan seat pile beton ya, berbeda dengan tanggul yang pernah ada yaitu menggunakan batu-batu kali dan sudah banyak yang terbongkar. Lanjut ke arah gedung KPK di pertigaan ini juga sudah rapi namun ditutup ya dikarenakan ada pekerjaan lanjutan dari penataan Kali Cideng, pembuatan tanggul karena itu targetnya masih di akhir tahun. Ini ada satu lagi halte bis non BRT
Untuk lajur sepeda di sini juga sudah dicat di beberapa bagian hijau, kemudian ada garis putus-putusnya. Nah, garis putus-putus ini menunjukkan bahwasanya lajur sepeda tersebut dapat dipergunakan oleh kendaraan bermotor lainnya, terutama pada saat mengalami kepadatan arus lalu lintas ataupun macet. Masih ada kita lihat motor naik ke area trotoar untuk parkir ya. Nah, ini perlu sekali pengawasan dan harus dikontrol secara berkala oleh misal pihak-pihak terkait seperti Satpol PP dan juga mungkin pihak-pihak lainnya. Solusi untuk para pedagang ataupun PKL ini adalah lokasi khusus binaan yang kita lihat di beberapa kota di luar negeri. Jadi ada konsentrasi dari pedagang-pedagang ini di satu titik ya, mungkin di beberapa lokasi di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, dan tidak menggunakan area trotoar untuk berjualan, karena yang kita perhatikan di kota ataupun di depan Plaza Beos itu sudah banyak yang menghitam trotoarnya. Nah, Plaza Beos sendiri dan kawasan Kota Tua itu juga akan direvitalisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih baik ya. Lanjut ke arah selatan, beberapa titik di sini memang agak tersendat ya karena adanya putar balik. Kemarin ada masukan dari sahabat-sahabat On Road Indonesia, para netizen untuk menutup putar balik. Namun kalau ini ditutup, maka putar baliknya hanya ada di setelah flyover menuju ke arah Hos Cokroaminoto di Menteng atau di ujung sekali Jalan HR Rasuna Said yang bertemu dengan Jalan Gatot Subroto. Mungkin akan lebih jauh ya mereka memutar. Ini walaupun sudah ada 3 putaran ya di sepanjang Jalan HR Rasuna Said yang kita ketahui, itu juga masih ada yang lawan arah, dan tentunya bukan roda 4 tapi oknum-oknum roda 2. Konsep dari trotoar yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said baik sisi timur dan juga sisi barat itu adalah trotoar modern ya, dan menghadirkan jalur pedestrian yang cukup luas, cukup lebar, ramah disabilitas, serta terintegrasi dengan akses ke gedung-gedung perkantoran, serta akses ke area-area transit, halte-halte bis, dan stasiun-stasiun LRT Jabodebek. Ada 3 stasiun ya di sekitar area ini. Salah satu titik yang selalu mengalami kepadatan arus lalu lintas itu adalah kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke epicentrum dan juga keluar dari epicentrum di dekat Plaza Festival ya, tepatnya di sini. Hal itu dikarenakan sempitnya jalur lambat ya, pada waktu itu masih ada pembatas jalannya dengan tiang-tiang monorel di bagian tengah. Nah, saat ini manuver kendaraan jauh lebih mudah dan tentunya arus lalu lintas lebih lancar. Selain taksi biru, kita melihat juga ada taksi hijau. Ini saingannya di pinggir jalan. Lalu di depan semoga mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah parkir kendaraan bermotor. Nah, ini mungkin bisa masuk ke area-area tertentu di gedung-gedung yang sudah disiapkan kerjasama misalnya. Jadi para pengendara ini tidak menggunakan trotoar untuk parkir. Tadi hampir penuh, jadi kadang-kadang memang susah para pejalan kaki sampai mepet ke pinggir jalan. Lanjut, kita masih lihat adanya truk-truk dari Dinas Bina Marga. Ini truk yang dipakai untuk menaikkan orang ya, biasanya untuk perawatan lampu jalan, perbaikan lampu dan lainnya. Nah, satu lagi ada masukan dari netizen dan juga sahabat On Road Indonesia adalah revitalisasi JPO ataupun jembatan penyeberangan orang di Jalan HR Rasuna Said. Ini haltenya sudah cukup bagus bagian atasnya. JPO yang kita lihat itu juga banyak yang masih berupa JPO lama, dan kalau bisa dicat lagi ya, dibuat lebih baik, serta tentunya mungkin dikasih penerangan yang lebih lengkap yang membuat orang nyaman pada saat menyeberang. Lanjut, kita menuju ke arah selatan lagi. Ini adalah flyover ataupun layang Casablanca non-tol. Di sini sudah rapi di bagian bawah. Untuk lampu penerangan berarti ada 2, lampu PJU untuk trotoar di sini.
PTU mungkin, penerangan trotoar umum, kemudian ada PJU yang di bagian kanan. Nah, ini masih ada yang berjualan tentunya, yang tadi perlu solusi tempat-tempat binaan, lokasi binaan bagi para pedagang. Ke arah selatan lagi, untuk lajur sepedanya kemungkinan segera akan dikasih warna hijau ya di beberapa bagiannya, biasanya keluar masuk gedung atau juga lokasi lainnya, atau keluar masuk jalan yang ada di sisi kiri ya, timur. Selain melawan arah di lajur sepeda, kita lihat melawan arah juga ada di atas trotoar. Memang masih sulit untuk menyadarkan beberapa oknum yang masih menggunakan trotoar untuk melawan arah ataupun lajur sepeda ya. Yang ada di Sudirman pun yang kita perhatikan beberapa waktu sudah ditutup dengan barrier beton ataupun pembatas beton. Nah, lajur sepeda tersebut memang jarang dipergunakan oleh para pesepeda, mungkin karena cuaca dan lainnya, tetapi lebih banyak, ini satu lagi, lebih banyak dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan oknum ya, roda 2, baik untuk berkumpul misalnya atau untuk melawan arah. Nah, untuk halte bis non BRT juga sudah ada informasi kotaknya untuk stop ataupun berhenti. Di sini Jalan HRS Rasuna Said-nya benar-benar lapang. Sudah disiapkan fasilitas kursi. Mungkin kurang banyak. Yang lainnya yang perlu disiapkan adalah tempat sampah, karena tentunya kita mengharapkan masyarakat menjaga kebersihan di area trotoar. Tempat sampah itu ada 3 jenis, mungkin biru, kuning, merah, atau hijau ya. Bagi yang ingin padel, ini ada gedung padel baru di pinggir Jalan HRS Rasuna Said ke arah perempatan Gatot Subroto. Dan beberapa galian-galian yang sebelumnya ya dibuat kotak-kotak di sini sudah mulai ditutup, dirapikan, diaspal. Galian ini dipakai untuk jaringan utilitas ya di bagian bawah jalan, sehingga di bagian atas area trotoar tidak ada lagi kabel-kabel yang bergelantungan, dan tentunya membuat kota menjadi lebih rapi. Berikutnya, setelah Jalan HRS Rasuna Said, ada masukan untuk beberapa lokasi yang mungkin ya perlu sekali penataan lokasi-lokasi di Jakarta Timur, Jakarta Utara yang masih semrawut dengan kabel udara, terus trotoarnya yang juga sudah tidak layak untuk dipergunakan, bahkan tidak ada trotoar. Nah, semoga pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mulai mengalokasikan anggaran ya, membuat perencanaan sehingga benar-benar kota ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, menjadi kota global tentunya. Ke ujung Jalan HRS Rasuna Said di sini sudah rapi, sudah diaspal, hanya saja perlu pembuatan marka jalan. Dan di sini sudah bertemu dengan Jalan Gatot Subroto yang sebelumnya trotoarnya sudah pernah direvitalisasi ya, seperti ini. Pembongkaran monorail seperti yang kemarin kami sampaikan akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan. Dan untuk itu tidak dilakukan penutupan jalan. Jadi yang dibongkar tetap dilakukan dengan pengalaman yang ada. Bina Marga berkoordinasi untuk melakukan pembongkaran, tidak dilakukan penutupan. Pekerjaan pembongkaran dari tiang-tiang monorail yang ada di sepanjang Jalan HRS Rasuna Said yang berjumlah 109 tiang dengan dana 254 juta sudah dilakukan sejak Januari Februari lalu, dan penataan kawasan berarti sudah berlangsung selama 6 bulan ya, menjadikan Jalan HRS Rasuna Said yang berubah secara total, baik itu dari segi ukuran menjadi lebih lebar, serta trotoar, fasilitas umum, fasilitas publik lainnya menjadi lebih baik.
Sebenarnya selain dari gedung-gedung perkantoran di sepanjang Jalan HR Rasuna Said ini ada gedung-gedung yang dimiliki oleh negara-negara sahabat negara Indonesia, yaitu gedung-gedung bangunan-bangunan kedutaan. Dengan begitu maka akses ke Jalan HR Rasuna Said juga mendukung dari mobilitas para pejabat dari negara-negara yang bersahabat dengan negara Republik Indonesia. Ini macet putaran balik. Namun untuk arus kendaraan karena ada 1, 2, 3 lajur paling kiri masih cukup lancar. Penggunaan lajur paling kanan ini untuk putar balik saja. Baik, kita akan lihat peresmian dan juga pemanfaatan dari Jalan HR Rasuna Said ini. Semoga masyarakat nantinya dapat menjaga kebersihan ya, serta keberlangsungan dari fasilitas-fasilitas publik tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk generasi berikutnya di masa depan. Termasuk moda transportasinya.